Pemirsa, mahasiswi kebidanan digeruduk pengemudi ojek online di Bantul, Yogyakarta. Pengemudi ojol kesal karena kerap mendapatkan pesanan fiktif dari pelaku sehingga perbuatannya dilaporkan ke polisi. Sejumlah anggota polisi dan beberapa pengemudi ojol mendatangi salah satu rumah warga di Gedung Kiwo, Yogyakarta. Polisi mengamankan seorang perempuan berinisial DA berusia 23 tahun. Perempuan yang merupakan mahasiswi kebidanan di Yogyakarta ini ditangkap karena melakukan pesanan fiktif pada aplikasi belanja online. Ia dilaporkan sekitar 30 pengemudi ojek online yang resah karena sudah mendapatkan pesanan fiktif sejak Mei 2022. Modus pelaku adalah menjual barang berupa sepatu atau baju yang diaku sebagai barang bermerek dengan harga antara 200 hingga 500 ribu rupiah untuk dikirim kepada pembeli melalui aplikasi GoShop. Setelah harga ditalangi oleh pengemudi ojol, ternyata alamat dan nomor telepon pembeli tidak bisa ditemukan. Sedangkan penjual tidak bisa ditemukan dan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Order gosok, COD Pak. COD-nya di sebelah sini. Dan kantornya ke daerah Pleret sana. Itu sekitar nominalnya 250.000. Belanjanya sepatu merek Speak kalau nggak salah. Tapi di dalamnya diantar ke sana itu penerimanya nggak bisa dihubungi lagi. Dan saya cek isinya itu ternyata cuma slop bekas. Selain mengamankan pelaku, polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa baju bekas serta meminta keterangan dari 30 orang saksi yang semuanya adalah pengemudi ojol dan pernah menjadi korban order fiktif dari pelaku. Ojol mendatangi rumah di daerah Merisi, Kasihan, Bantul yang diduga terjadinya adanya orderan fiktif. Siang hari ini terlapor sudah kami amankan dan masih dalam proses pemeriksaan. Terlapor berinisial DA, usia 23 tahun. Dalam kasus order fiktif tersebut, para pengemudi ojol yang menjadi korban mengaku mengalami kerugian antara 200 hingga 500 ribu rupiah per orang. Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat menjadi korban penipuan pinjaman. Mereka pun dibantu pihak kampus untuk menyelesaikan masalah ini di proses hukum. 126 mahasiswa yang menjadi korban pinjaman online diundang ke salah satu ruangan di kampus untuk didata. Jika ditotal, kerugian mahasiswa mencapai hampir 3 miliar rupiah. Kasus ini berawal saat para korban dikenalkan dengan seorang oknum oleh seniornya. Korban ditawarkan keuntungan sebesar 10% jika berinvestasi. Namun bukannya untung, para korban justru diteror harus membayar antara 6 hingga puluhan juta rupiah oleh pinjaman online. Masih menjelaskan kronologisnya secara rinci, ya. Dan pihak rektorat pun nantinya akan memberikan bantuan untuk seluruh mahasiswa IPB, korban IPB, yang mana nantinya akan bekerja sama dengan kepolisian dari baik Polresta Bogor maupun Polres Kabupaten, gitu, sesuai dengan bagaimana kronologis itu terjadi. Pengelola kampus pun melakukan penyelidikan dan sudah mengidentifikasi terduga pelaku. Pengelola kampus juga membantu proses hukum para korban. Kita akan melakukan beberapa langkah-langkah yang terkait dengan soal negosiasi ya dengan berbagai pihak, termasuk dengan lembaga pinjol itu ya, perusahaan yang memberikan pinjaman itu, dan kita akan coba sekarang sedang menyiapkan tim, ya, sudah membentuk tim itu akan bekerja, termasuk penasihat hukum dan juga dengan tim yang akan melakukan proses negosiasi dengan berbagai pihak. Pengelola kampus masih membuka posko pengaduan dan menyiapkan bantuan hukum bagi para mahasiswanya. YouTuber Indra Kents divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Tangerang, Banten dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Namun putusan hakim itu membuat kecewa para korban karena hakim memerintahkan seluruh harta Indra Kents disita negara.
Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Baby Kristami, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Tangerang, Banten menggelar sidang vonis kasus penipuan trading binomo dengan terdakwa Indra Kents. Dalam amar putusannya, Indra Kents telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan melalui akun media sosial. Indra mengajak korban untuk trading dan dijanjikan keuntungan yang menggiurkan. Dari 144 korban, kerugiannya mencapai 43 miliar rupiah. Hakim menjatuhi hukuman terhadap Indra Kents berupa 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Serta memerintahkan seluruh harta kekayaan terdakwa disita untuk negara. Pasalnya, hakim menilai para pelaku trading binomo melakukan perjudian dengan menaruh uang dan mengharapkan keuntungan. Indra Kesuma alias Indra Kents telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kents oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun serta denda sebesar 5 miliar. Namun putusan hakim ini membuat korban trading binomo kecewa karena kehilangan uang yang diinvestasikan. Para korban pun meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Jadi kami mau seperti orang-orang kecil ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Kami meminta hak kami dikembalikan. Kami tidak setuju. Kami protes keputusan hakim hari ini. Sementara itu, kuasa hukum Indra Kents berencana mengajukan banding atas putusan majelis hakim karena menilai barang bukti yang diajukan pihaknya tidak menjadi bahan pertimbangan hakim.